Masjid Agung Jatisobo merupakan masjid tertua yang ada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam sejarahnya, masjid ini dibangun pada masa Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Pakubuwono keempat yang memerintah antara tahun 1788 sampai dengan 1820 Masehi. Keberadaan Masjid Jatisobo juga menjadi saksi bisu masuk dan berkembangnya Islam di wilayah Sukoharjo. Awal mula berdiri Masjid Agung Jatisobo adalah adanya keinginan Kyai Khotib Iman, salah satu ulama pilihan Sunan Pakubuwono IV, untuk keluar dari istana dengan tujuan agar lebih banyak orang mengenal dan memeluk agama Islam. Setelah melalui berbagai diskusi yang panjang, akhirnya Pakubuwono IV memberikan izin kepada Kyai Khotib Iman untuk meninggalkan wilayah keraton sesuai keinginannya. Semula Kyai Khotib Iman menetap di Jatisari dan mendapat cukup banyak murid. Karena tempat tidak cukup luas dan tidak memadai, beliau bermigrasi ke Kayu Apak bersama beberapa murid setia. Sayangnya, di lokasi yang baru terdapat sebuah sungai yang curam dan berbahaya bagi para murid yang ingin mandi. Bahkan, beberapa murid tewas akibat kecelakaan di sungai tersebut. Menghadapi situasi ini, Kyai Khotib Iman merencanakan pemindahan pesantren. Kami mau menerangkan sedikit mengenai perjalanan sejarah dari Masjid Agung Jatisobo ini, termasuk juga perjalanan di Jatisobo yang sampai sekarang sudah eksis dan sudah berjalan. Memang dari awal perjalanan yang kami sebut, yang kami dulu bernama Muhammad Imam, yang berasal dari Desa Gumpang, Kartosuro. Pada waktu itu masih pada Kasunanan Kartosuro yang kedua, yaitu Sunan Pakubuwono yang kedua. Pada saat itu pemuda yang bernama Muhammad Imam itu, dia kebetulan cukup tahu agama Islam. Kemudian beliau dipanggil oleh keraton untuk mengajar kerabat-kerabat keraton dan juga penghulu-penghulu keraton. Sampai selang beberapa lama, karena dulu pada waktu itu ada yang namanya geger pecinan, itu keraton Kasunanan II Kartosuro sempat diserang VOC. Kemudian para ulama dan juga penghulu keraton itu menyebar ke seluruh sekitar di Solo ini, termasuk yang kami yang bernama Muhammad Imam itu, beliau merantau ke arah timur. Ke arah timur dia berjalan beberapa waktu sampai dia sempat berhenti sebentar mendirikan masjid, yaitu di Desa Jatisari, Kecamatan Mojolaban. Dia di situ mendirikan masjid yang tidak terlalu lama. Dia juga beristri di situ, beristri dengan seorang wanita yang berasal dari Gagak Sipat, dari Kabupaten Karanganyar, sebelah utara Palur itu mana itu. Kemudian setelah di situ dia sudah setelah dari Jatisari, dia melakukan perjalanan untuk berdakwah menuju ke timur lagi sampai ke wilayah Magetan, Jawa Timur. Di sana beliau juga sempat mungkin mondok, mengajar agama Islam, mengajar pendidikan dan juga mungkin ekonomi. Selang beberapa waktu beliau juga tidak menetap di situ. Kemudian beliau kembali ke arah barat. Kemudian sempat berhenti di pemberhentian itu di Desa Kayu Apak. Di sana beliau sudah mendirikan masjid
di Desa Kayu Apak, yang kebetulan di sana itu juga di tepi Sungai Samin. Karena di situ sebenarnya mau menetap di Desa Kayu Apak itu karena kan di sekitar Desa Kayu Apak itu banyak tebing-tebing, jurang-jurang. Jadi para santri yang beliau ajar itu kalau mau berwudu ke sungai itu banyak yang ada kecelakaan karena posisi tanahnya yang cukup curam. Kemudian meneruskan perjalanan ke arah timur ini, ke arah barat sampai di Desa Jatisobo yang sekarang. Keinginan tersebut ternyata terbaca oleh Raja Pakubuwono keempat. Kemudian beliau memberikan hadiah sebidang tanah luas sebagai penghargaan atas kontribusi Kiai Khotib Iman. Di tanah tersebut terdapat sebuah pohon jati yang sangat unik. Pohon jati ini memiliki ukuran yang sangat besar dan tinggi, sehingga bayang-bayangnya dapat menjangkau area yang sangat luas sampai ke Keraton Surakarta saat terkena sinar matahari. Karena hal tersebut, lokasi ini kemudian diberi nama Jatisobo, yang terbentuk dari kata Jati Sebo, yang artinya datang ke keraton. Selanjutnya, masjid yang didirikan di Desa Jatisobo ini diberi nama Masjid Agung Jatisobo. Sebelum mendirikan masjid ini, beliau sempat juga menetap di sini untuk beberapa waktu. Kemudian pada waktu itu Keraton Kasunanan Solo yang sudah pindah dari Kartosuro mau mencari sebatang kayu untuk soko guru di Keraton Solo. Mereka para Sinuhun Prabu itu menyebar punggawanya ke seluruh wilayah, ke utara, ke selatan, ke barat, dan ke timur. Nah, kemudian bertemulah yang kami yang di sini, yaitu punggawa dari Keraton Solo, ketemu dengan kami dan beliau mencari kayu yang mereka cari sudah ketemu. Setelah itu beliau kembali, kemudian melaporkan kepada Sinuhun Prabu bahwa di sana ada seorang ulama, ternyata yang sudah menetap di situ. Kemudian beliau itu penggawa itu sempat mengambil kayu jati yang besar itu untuk dibawa ke Keraton Surakarta, Keraton Solo. Dan selang beberapa waktu yang Muhammad Imam yang belum menjadi yang Khotib Imam, beliau dipanggil oleh Sinuhun Prabu. Kalau yang tidak salah itu yang ketiga atau yang keempat, beliau dipanggil ke situ. Kemudian beliau disuruh mengajar juga, mengajar, menjadi penasehat, karena dia tahu agama Islam, dia mempelajari atau sebagai guru agama Islam. Pada waktu itu beliau juga meminta izin kepada Sinuhun Prabu untuk mendirikan masjid di Desa Jatisobo ini. Setelah diberi izin sekitar tahun 1800-an, beliau mendirikan Masjid Agung Jatisobo ini yang sebenarnya tidak semegah yang sekarang ini, masih bambu-bambu dan soko gurunya belum sekomplit sekarang ini. Setelah menetap di sini, beliau mendirikan masjid, kemudian mendirikan perekonomian termasuk pasar, mengajar kepertanian, mengajar pendidikan, sempat mendirikan pondok di dekat Masjid Agung Jatisobo ini. Dan sampai sekarang yang Khotib, yang Muhammad Imam
disebut dengan yang khatib iman, yaitu orang yang hafal Al-Quran. Khatib itu dalam bahasa dulu ya orang yang hafal Al-Quran. Perubahan waktu beliau dipanggil oleh yang khatib imam. Perjuangan Eyang Khatib Iman dalam dakwah dan mensyiarkan agama Islam sangat luar biasa di masa tersebut. Selain mendirikan masjid, Eyang Khatib Iman juga mendirikan pesantren dan mendirikan pasar sebagai pusat perekonomian di daerah Jatisobo, Karanganyar. Konsep bangunan Masjid Agung Jatisobo ini mirip dengan bangunan masjid-masjid kuno peninggalan Keraton Raja Pakubuwono, yakni di ruang utama serambi masjid terdapat 4 bangunan soko guru berupa tiang utama yang berguna untuk menopang bangunan. Sedangkan untuk pintu masjid terdiri dari 5 pintu. Soko guru ini memiliki filosofi 4 pegangan bagi umat Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sedangkan untuk pintu masuk masjid ada 5 buah yang memiliki filosofi 5 rukun Islam. Pada kusen pintu masjid terdapat tulisan angka 1837 dan 1325 Hijriah. Masa tersebut merupakan pemerintahan Pakubuwono VII di Keraton Kasunanan. Untuk bangunan induk masjid masih terjaga keasliannya termasuk tiang dan soko guru dan bilah kayu atap masjid. Pihak takmir masjid hanya melakukan perawatan dengan memberikan cat dan pelitur agar tidak rusak dan tidak dimakan rayap. Masjid Agung Jatisobo ini karena beliau termasuk abdi dalam yang diberi izin untuk mendirikan masjid, maka konsep dari masjid ini juga persis seperti konsep Keraton Kasunanan Surakarta atau Keraton Solo. Soko gurunya ada 4, kemudian panjang dan lebarnya persegi itu. Kemudian soko gurunya, dan kebetulan di sini itu soko gurunya ada 4 yang masih utuh. Kemudian di samping-samping di sebelah pinggir-pinggir semua cagak atau soko guru itu sudah disambung ya, tidak utuh seperti soko guru yang Kemudian kemungkinan dari perkiraan kami mungkin dari ada bantuan dari Keraton Surakarta, sisa-sisa kayu yang untuk melengkapi pembangunan Masjid Agung Jatisobo ini. Jadi singkatnya Masjid Agung Jatisobo ini untuk konsep dari pembangunannya meniru dari Keraton Surakarta. Ya, Masjid Agung Jatisobo ini masih sangat orisinil, belum banyak perubahan, terutama di tempat beribadah di dalam sini itu belum banyak perubahan. Kemudian untuk tembok-tembok itu sudah wajar ya, karena perjalanan waktu temboknya sudah direnovasi beberapa kali. Tapi untuk soko guru, usuk dan sebagainya termasuk ornamen-ornamen yang ada di dalam Masjid Agung Jatisobo ini masih orisinil utuh semua. Cuma kita merenovasi
memberi cat yang baru, memberi pelitur yang baru untuk memelihara agar tidak rusak. Dengan berjalannya waktu, jamaah yang datang ke masjid semakin banyak. Pihak pengurus Masjid Agung Jatisobo kemudian melakukan penambahan bangunan seperti di bagian teras atau Serambi Kaputren, serta menara toa yang mengumandangkan azan. Masjid Agung Jatisobo ini termasuk belum banyak bertambah. Selain di tempat yang dalam ini, itu karena menurut perkembangan zaman juga perlu untuk kegiatan-kegiatan, untuk pengajian dan sebagainya. Di sisi kanan dan kiri Masjid Agung Jatisobo ini sudah dibangun seperti Kaputren. Kemudian yang sebelah utara itu untuk pengajian TPQ. Kemudian di depan di Serambi, kebetulan dulu itu tidak setinggi yang sekarang, masih ada sudah ada perubahan sedikit itu. Jadi di depan Masjid Agung ini dulunya kayu semua, sekarang sudah agak dirubah dengan apa itu pakai pilar-pilar dari beton cor. Itu kayak perubahannya. Untuk ornamen yang lain itu masih orisinal, masih utuh semua. Ada 3 masjid unik di daerah Mojolaban dan Polokarto, yaitu Masjid Jami Kayu Apak, Masjid Agung Jatisobo, dan Masjid Imam Syuhodo Wonorjo. Masjid Agung Jatisobo merupakan salah satu masjid tertua di daerah Mojolaban dan Polokarto, selain Masjid Jami Kayu Apak dan Masjid Imam Syuhodo Wonorjo. Untuk kami sendiri, untuk menghitung kami kurang pasti nggih. Karena dulu itu generasi yang dulu dari yang kami itu dari Sinuwun Prabu Kartosuro ya, Pakubuwono yang kedua, beliau sudah menjadi pemuda sampai sekarang. Pada kalau Sinuwun Prabu Kartosuro Pakubuwono yang kedua itu tahun 1700-an. Sampai sekarang kalau dihitung hampir sudah 12-15 generasi. Sampai sekarang mungkin cucu-cucunya juga masih ada, tapi sudah tersebar di beberapa daerah yang mereka juga merupakan ulama-ulama di Jatisobo ini. Termasuk juga para putra-putrinya yang sudah menyebar di lingkup di sekitar Jatisobo ini. Masjid adalah sebuah tempat yang sangat strategis sebagai sarana syiar dan dakwah keagamaan. Berbagai aktivitas dan kegiatan dakwah di Masjid Agung Jatisobo terbagi menjadi beberapa kegiatan. Kegiatan dakwah dalam bentuk ibadah meliputi sholat rawatib 5 waktu, sholat Jumat dan sholat tarawih, serta sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Selain kegiatan ibadah, ada pula kegiatan dakwah dalam bentuk kajian agama. Masjid Agung Jatisobo juga menggelar banyak kegiatan ibadah dan kajian sebagai bagian dari syiar di bulan suci Ramadan tahun ini. Untuk kegiatan yang rutin kami lakukan sepekan itu ada 3-4 kali. Untuk yang pertama itu di malam Jumat itu ba'da maghrib kami rutin mengadakan pengajian umum yang dihadiri oleh jamaah masjid rutin juga. Kemudian di Ahad pagi
kami juga mengadakan pengajian yang juga umum. Kami mengundang di ustadz-ustadz yang ada di sekitar kami untuk menjalankan agama secara baik. Kemudian yang kami harapkan sekali yaitu kami membentuk Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ dari anak-anak kami. Kalau bulan Ramadan kita mengadakan rutin ya. Ramadan itu kita yang pertama sholat tarawih itu pasti ya, berjamaah. Kemudian sebelum sholat tarawih pada sore hari kita mengadakan buka bersama. Adapun buka bersama ini kita menerima sedekah dari para jamaah Masjid Agung Jati Sobo ini. Jadi mereka mengumpulkan diri dan mereka rutin sebulan penuh itu mengadakan buka bersama di Masjid Agung Jati Sobo ini. Kemudian setelah itu kita juga mengadakan kultum biasa seperti pada sholat tarawih kita mengadakan kultum. Kemudian selain itu setelah mengadakan sholat tarawih dan kultum kita mengadakan tadarus bersama. Itu yang kita harapkan rutin seperti itu. Keberadaan bangunan Masjid Agung Jati Sobo ini sudah menjadi salah satu cagar budaya di daerah Kabupaten Sukoharjo yang seyogyanya bisa kita rawat dan jaga keutuhannya. Dengan mengenal sejarah masjid ini, kita akan mengenal pula seberapa besar perjuangan para orang soleh terdahulu di dalam mensyiarkan agama Islam di Nusantara. Kami berharap untuk Masjid Agung Jati Sobo yang sudah megah berdiri ini digunakan sebaik-baiknya untuk dakwah Islam, bahwa Islam itu dari Rasulullah, kemudian kita teruskan kepada anak cucu kita. Kemudian bangunannya yang sudah ada ini kita uri-uri, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan merawat ini nanti keturunan-keturunan kami ini bisa menjalankan agama Islam dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan berdampingan dengan masyarakat yang lain, termasuk kebudayaan yang ada. Kita saling menghormati, kita saling menghormati apa yang mereka lakukan, tapi fokusnya Masjid Agung Jati Sobo ini untuk dakwah agama Islam yang lurus.